Ya Nabi salam alaika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bihi min barakatih fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hadhihi suratu makkiyatun wa sababu nuzuliha annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursal bal huwa yatimu Abi Talib wa ma dhahaba ilal maktab wa ma ta'allama al-ilma minal muallim fa kaifa yasiru nabiyyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sebelum kita bahas isinya, Shahibul kitab ini menjelaskan tentang sebab turunnya surat Yasin. Surat ini diturunkan di kota Mekkah. Surat Yasin diturunkan di kota Mekkah. Dan sebab ini surat turun, sebab surat Yasin ini Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW karena pada saat itu annal kufara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursal. Nabi Muhammad SAW diolok-olok oleh orang kafir Quraisy, dihina-hinakan oleh mereka. Mereka bilang Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul katanya. Bal huwa yatimu Abi Talib, dia cuman anak yatim yang diasuh oleh Abu Talib aja, kata orang-orang kafir. Wa ma dhahaba ilal maktab wa ma ta'allama al-ilma minal muallim fa kaifa yasiru nabiyyah. Muhammad itu enggak pernah ke tempat-tempat buku yang dia baca, dan dia enggak pernah belajar ilmu dengan seorang muallim, seorang guru, seorang yang menyampaikan ilmu. Maka bagaimana mungkin dia jadi nabi, kata orang-orang kafir. Fakanal kuffaru musirrina fi inkarihim. Ini orang-orang kafir terus menerus terhadap keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad. Gak sehari dua hari mereka itu mengolok-olok Nabi Muhammad. Faradallahu ta'ala qaulal kuffar. Maka dengan sebab ini kejadian, Allah menjawab atau menolak ucapan orang-orang kafir. Allah turunin nih surat Yasin. Wa anzala hadhihi surah, maka Allah turunkan ini surat. Wa syahida bidzatihil jalil ala risalatihi wa nubuwwatihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi dengan zatnya Allah yang maha tinggi atas kerasulan Nabi Muhammad dan kenabian beliau. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, Ya Muhammad, in ankaral kuffaru risalataka fala tagtam bidzalik. Wahai Muhammad, kata Allah, seandainya orang-orang kafir ini ingkar kepada kerasulan kamu, jangan gelisah. Jangan galau wahai Muhammad. Mungkin bahasa kita begitu sekarang. Jangan sedih. Aku Allah, asyhadu annaka laminal mursalin. Aku Allah bersaksi bahwa engkau sungguh tergolong daripada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghibur Nabi Muhammad dengan turunnya surat Yasin ini bukan berarti Nabi Muhammad goyang dalam menyampaikan ajaran agama Islam, tidak. Tapi coba kita bayangkan kalau kita lagi berjuang, kemudian dalam medan perjuangan ini kita ada rasa capek, ada rasa dihina orang, kemudian kita dikasih semangat oleh orang yang kita sayang nih, oleh orang yang kita cinta, maka akan tambah semangat. Bukan berarti kita akan putus asa, bukan. Jadi Nabi Muhammad SAW Allah hibur begini dengan surat Yasin
Bukan berarti Nabi Muhammad itu lelah atau naudzubillah min dzalik mau putus asa atas menyampaikan agama Islam, tidak. Tapi senang ketika diberikan nasihat, diberikan hiburan oleh orang yang beliau cintai. Makin semangat Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarama annaha sarat qalbal Qur'an. Maka ketika ini surat menjadi dalil dan menjadi saksi atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan bahwa ini surat adalah hatinya Al-Quran. Karena ini surat turun ketika memang Nabi Muhammad itu lagi diserang abis-abisan oleh orang-orang kafir, dimaki-maki, dihina, diolok-olok. Ini surat turun oleh Allah menghibur hati Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan surat Yasin ini adalah hatinya Al-Quran. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Nabi bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hati. Setiap sesuatu memiliki hati, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyra marrat. Dan siapa yang membaca surat Yasin 1 kali, maka Allah catat pahala baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali hatam. Tapi kata ulama, ini tidak sebanding dengan, ini bukan yang dimaksud hadis yang baca Quran 1 ayat 10 kebaikan, tidak. Saya pernah dengar juga penjelasan dari Sayyidil Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Beliau bilang, ya dapat pahala 10 kali hatam, na'am. Tapi pahala yang di hadis lain Nabi bilang 1 ayat 10 kebaikan, tidak. Paham ya? Sama seperti hadis yang siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali maka seperti hatam Quran. Ntar kalau begini difahami jadinya orang gak mau hatam Quran. Kulhu be terus begitu. Hatam sehari, hatam sehari, hatam sehari. Baca Yasin juga begitu, Yasin aja dah orang 10 kali hatam ini. Tidak. Iya, pahala hatam dia dapat seperti itu. Tapi dia nggak dapat pahala yang 1 huruf 10 kebaikan. Tetap itu milik orang-orang yang membaca Quran 1 huruf demi huruf. Begitu. Wa kama qala alaihi salam, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfi 'am. Falamma sami'atil malaikatu qalu tuba li ummati Muhammad nazala alaihim hatani suratan. Dan dalam hadis lain Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ini surat Yasin dan surat Thaha sebelum Allah ciptakan langit bumi 2000 tahun. Tatkala malaikat mendengar firman Allah tentang surat Yasin dahulu, belum ada alam dunia nih. Para malaikat ketika mendengar surat Yasin dahulu, mereka berkata, tuba li ummati Muhammad nazala alaihim hatani suratan. Beruntung nih umat Nabi Muhammad nih, karena ada yang turun baginya 2 surat ini, surat Yasin dan surat Thaha yang dimaksud hadis ini. Wa tuba liman tuhmalu bihima wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima. Dan beruntung orang yang selalu membaca surah Yasin, beruntung pula orang yang bisa hafal surah Yasin. Begitu malaikat ketika mendengar pertama kali Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surah Yasin. Wa kama qala alaihi salam, inna ahlal jannati la yaqrauna syai'an minal Qur'an illa Thaha wa Yasin wa suratul Rahman. Sesungguhnya nanti penduduk surga mereka enggak banyak yang mereka baca kecuali surat Yasin, Thaha dan surat Ar-Rahman. Penduduk surga banyak membaca surah itu. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ayyuma muslimin wa muslimatin
quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manakala seorang muslim atau muslimah dia sedang sakaratul maut, udah di ujung ajalnya, kemudian dibacakan surah Yasin, wahuma fi sakaratil maut, nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlak. Ada orang sakaratul maut, baik muslim laki-laki ataupun perempuan, enggak berlaku bagi non muslim ini. Muslim laki-laki ataupun perempuan lagi sakaratul maut, dibacakan surah Yasin, maka kata Nabi, nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlak, maka entar bakal turun malaikat, jumlahnya satu huruf itu 10 malaikat. Yasin itu 2 huruf, berarti kalau baca Yasin doang seayat tuh udah 20 malaikat turun. Bagaimana kalau satu surat penuh dia baca di hadapan orang yang sedang sakaratul maut? Kapain itu malaikat turun berbondong-bondong ke hadapan orang yang sakaratul maut? Yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhadu ghuslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Itu malaikat bukan cuma turun doang di hadapan di hadapan orang yang sedang sakaratul maut, tapi dia itu memintakan ampun kepada Allah untuk si orang yang sakaratul maut. Dia ikut mensolati jenazah yang akan disolati, dan dia ikut menyaksikan dimandikan itu jenazah sampai wayattabi'una janazatahuma, dan dia ikut sampai liang lahat itu jenazah masuk ke liang kubur. Ini mungkin amalan orang-orang tua dulu kita, kalau udah sakit, udah mulai payah nih orang tua, baca Yasin, kumpul baca Yasin. Ini dasar hadisnya. Jadi orang-orang tua dulu itu ada ilmu sedikit diamalin oleh mereka. Na'udzubillah min dalik, ada sebagian orang yang enggak mendidik anaknya, istrinya untuk baca Quran. Dan ini terjadi, dan saya saksi pernah melihat ada seorang yang meninggal, dia nunggu dimandiin, nunggu yang mandiin datang, nunggu dikuburin besok paginya. Itu ba'da subuh, karena anak istrinya enggak ada yang bisa baca Quran, disetelin itu di YouTube. Saya saksi melihat sendiri itu, saya datang. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu pentingnya kita mengajak anak istri hadir ke majelis taklim, atau kita bawa ilmu ini ke istri kita ada di rumah, kita ajarin mereka. Kan ngerinya begini, ngerinya pas lagi setel Yasin di YouTube, iklan di Shopee, kan kadang begitu tuh, kan malu tuh lagi rame-rame. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ma'asyiral hadirin, tadi dibuka ini sebab turunnya surat Yasin. Gimana lihat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau dihina-hina oleh orang-orang kafir. Ini sebab turun Yasin nih. Itu awal Nabi itu udah apa ya, kalau di ibarat peperangan tuh udah habis-habisan diserang tuh, dengan ocehan, dengan hinaan yang lain. Wah, udah habis-habisan. Makanya Allah turunkan ini surat sebagai hiburan buat hati Nabi Muhammad SAW. Allah sampai bersumpah di awal kan, Yasin. Nanti ada setelah ini banyak khilaf ulama ahli tafsir. Yang paling kuat memang Allahu a'lam bimuradihi, makna ayat kalimat Yasin itu adalah Allah yang Maha tahu. Tapi ada sebagian mufassiri, sebagian ulama ahli tafsir, mereka berijtihad mencari tahu, karena banyak hadis juga yang menerangkan bahwa yang dimaksud Yasin itu seakan-akan Allah memanggil Nabi Muhammad. Ada sebagian bangsa Arab itu memiliki kebiasaan dirangkum nama, ya itu ya, wahai artinya, sin itu kepanjangan dari Sayyidul Mursalin.
Kalau dilihat dari asbabun nuzulnya cocok. Ada pendapat nanti setelah ini. Wahai Nabi Muhammad, begitu kurang lebihnya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, begitulah. Jadi setelah Allah panggil Nabi Muhammad dalam keadaan gelisah, galau, sedih, dihinakan oleh orang-orang kafir, Allah hibur, innaka laminal mursalin. Sungguh engkau adalah golongan termasuk golongan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami sedikit bahasa Arab ini udah cakep bener ini. Udah pakai inna, kemudian ada laminal mursalin. Artinya taukid, double taukidnya, sungguh begitu tuh. Padahal Nabi Muhammad SAW bahkan kita umatnya tanpa Allah menggunakan kalimat taukid, kita percaya firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kalimat menunjukkan atas hiburan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah angkat derajat beliau dengan setinggi-tingginya. Allah hibur dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad ini berjuang buat kita nih. Berjuang dihinakan oleh kafir Quraisy sampai beliau hijrah hampir dibunuh. Buat kita, buat agar agama yang beliau bawa sampai kepada kita dan anak keturunan kita. Ini bisa menjadi renungan turunnya surat Yasin ini. Ayo mari kita bangkitkan lagi gimana beliau dulu itu memperjuangkan agama Islam bisa sampai ke tangan kita sekarang. Bangkitkan dalam diri untuk kembali lagi kepada ajaran beliau. Jangan jauh-jauh dah. Kita mungkin gak tiap hari baca Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW Ar-Rasul, beliau katakan minal mursalin. Apa sih Rasul tuh? Kalau bahasa di kampung saya di Rempoa itu Rasul artinya the messenger, yang menyampaikan pesan. Pesan siap? Pesan dari mana? Pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah sampai pesan dari Allah itu kepada kita, ma'asyiral hadirin? Ya, kita ngaku Nabi Muhammad itu nabi kita, utusan Allah, kita fasih udah nyebutin itu. Rasul artinya penyampai pesan, utusan Allah. Apa yang diutus? Ajaran Allah, firman Allah. Dan sudahkah sampai pesan Allah itu kepada kita? Apa pesan Allah? Al-Quranul Karim. Malah bukan cuma sekedar baca, harusnya kita fahami isinya, ambil ilmu dari situ. Karena itu pedoman imam kita, pedoman kita Al-Quranul Karim. Orang yang hidupnya hancur, yang banyak puyeng hidup nih, jauh dari Al-Quran. Coba survei. Udah benar-benar Allah larang riba di situ, riba. Sok tahu punya jalan sendiri, padahal Allah udah larang jelas. Wala taqrabu zina, jangan deketin zina. Pacaran dia, berduaan, jalan. Merasa lebih tahu daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Merasa lebih tahu. Naudzubillah min dzalik, kadang-kadang orang tuanya ngizinin lagi anaknya pacaran. Ngizinin zina. Cuman disogok martabak doang, datang ke rumahnya. Maka ayu ma'asyiral hadirin, balik lagi kepada ajaran Allah. Kembali lagi kepada Al-Quran, baca lagi Al-Qurannya, difahami makna Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat majelis ini, dengan berkat perkumpulan ini, Allah semakin hari semakin rubah kita menjadi lebih baik, semakin menjadi orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Allah, menjadi hamba yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, bukan hanya kepada anak kita, melainkan sampai keturunan kita nanti sampai hari kiamat, bisa menjaga ilmu atau warisan dari Nabi Muhammad SAW. Hada ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.